Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan serta telepon yang masuk pada WA saya, sekaligus saya buatkan konten biar lebih jelas dan paham. Masalah beliau adalah tanaman yang ditanam batang primernya kecil. Sebenarnya untuk memahami dan untuk membuat batang primer itu tumbuh besar, inti dari masalahnya adalah perakaran. Jika tanaman yang ditanam itu masih bibit dan tinggi, itu wajar. Karena apa? Karena perakaran masih sebatas yaitu polybag kecil. Tetapi ketika kita pindah grounding seperti ini, secara otomatis perakaran akan terbentuk dan berkembang dengan pesat. Secara otomatis pula akan memompa batang untuk terjadi pembelahan dan membesar. Selain pembentukan akar, kita harus memperhatikan pertumbuhan cabang primernya. Berikut video yang akan saya bagikan. Ini juga salah satu contoh yang saya perlakukan seperti apa yang saya bagikan pada teman-teman. Dan jika teman-teman menanam tanaman anggur ini untuk peringatan atau untuk pemahaman, sebenarnya ini sudah saya sering bahas, tetapi kadang-kadang ada pemula yang penasaran dan masih bingung bagaimana cara menanam yang benar dengan cara petani hidroponik comal, yaitu kita punyai target membenamkan entres sambungan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar perakaran ini nanti akan tumbuh bertingkat dan tanaman akan lebih cepat tumbuh besar dan perkembangannya sangat bagus sekali. Nah, jika teman-teman sering melihat channel Petani Hidroponik Comal dari awal pasti tahu, karena sekarang videonya sudah banyak. Maka saya sarankan yang lagi saya bahas di channel Rumah Anggur Al Hakim itu masih tahap pemula, yaitu tahap penanaman. Di situ sudah saya bahas bagaimana cara menanam dari awal, bagaimana persiapan media tanam, racikan apa saja, semua saya bahas di situ. Karena memang sengaja saya siapkan untuk pemula agar lebih paham dan mudah dalam mempraktekkannya. Ketika kita menanam, jangan terburu-buru daun-daun utama ini kita buang ya. Di primer jangan buru-buru kita buang, tetap kita pelihara agar menjaga cabang primer ini tidak terburu-buru mencoklat dan menua. Jika daun utama dan tunas air kita pertahankan dan hanya kita kontrol, maka secara otomatis cabang tersebut akan cepat tumbuh bagus. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga yang saya tanam tidak lama ya. Ini kemarin baru saya buka plastik graftingnya, yaitu sekitar 2 mingguan lah sudah keluar akarnya. Nah, ini ada akar sedikit. Dia nantinya kalau perakaran ini pertumbuhannya lebih
banyak lagi, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dan tanaman akan lebih subur lagi. Ini sudah mengeluarkan akar di sini ya. Nah, seperti ini. Mengeluarkan akar. Kalau dia sudah mengeluarkan akar di entrestnya itu tadi, plastik grafting kita buka, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dan pertumbuhannya akan luar biasa sekali. Nah, contohnya seperti ini. Tunas air jangan dibuang dulu. Hanya kita potes pucuk kita sisakan 2 atau 3 daun untuk menjaga batang primer itu tidak terburu-buru mencoklat dan mengering. Nah, kalau dengan cara ini nanti batang primer akan tumbuh bagus. Nah, ini cara saya seperti ini. Cara saya menanam tanaman anggur itu seperti ini. Jika teman-teman masih pemula, kalau mau diikuti ya silahkan. Kalau mau cari referensi lain ya monggo. Tetapi saya akan bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, daun-daun yang tumbuh tunas-tunas di tersier kita buangin lagi. Karena apa? Setelah kita buang kan suatu saat tumbuh lagi. Maka kita kontrol lagi, kita buang lagi. Yang penting jangan dibuang habis. Tujuannya yaitu tadi, tetap terjadi fotosintesis di cabang tersebut agar batang primer ini bisa tumbuh. Ya. Nah, kenapa saya pangkasin dan saya buangin dan saya kurangin agar nutrisi ini masih fokus ke atas juga. Kita bagi nutrisinya biar di atas itu tidak kekurangan nutrisi dan nanti pembentukan tersier akan tumbuh lebih bagus dan seimbang. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk menyeimbangkan cabang tersier ya kita kontrol. Yang pertumbuhannya terlalu cepat nanti kita potes pucuk lagi dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti yang pertumbuhannya lambat akan mengejar. Setelah cabang tersier itu nantinya tumbuh subur, pasti tanaman akan tumbuh subur, batang primer akan besar. Tapi jika teman-teman kok nggak sabar, kita bisa melakukan pemangkasan 1 meter atau 70 cm dari media tanam ya. Kita pangkas dan kita pecahkan tunas bat 2, nanti kita pilih yang terbaik dan yang terbaik kita pelihara seperti ini. Kita kalau melakukan seperti ini biasanya kita melakukan yaitu setel ulang. Karena kita tidak puas, tanaman saya cabang primernya kurang besar, maka kita lakukan pemangkasan lagi dari bawah. Kita pangkas yaitu 1 meter atau 70 cm dari media tanam. Dan kita tumbuhkan lagi cabang primer baru. Sebenarnya tidak melakukan hal itu tuh tidak masalah. Karena saya sering uji coba dan hasilnya juga sama bagusnya. Jika kita melakukan pembukaan plastik grafting ya seperti ini bibit yang masih kecil juga, pertumbuhannya kalau vigor itu seperti ini. Kalau sudah kita buka pertumbuhannya akan cepat sekali. Berbeda jika kita tetap mengandalkan rostock saja, perakaran rostock, maka pertumbuhannya akan melambat. Ini hampir tiap harinya itu hampir 10 sentian. Maka pertumbuhannya sangat cepat sekali karena perakaran yang bagus. Tapi jika kita ingin memperlambat agar nutrisi fokus di cabang primer, maka kita lakukan potes pucuk. Nah, pucuknya kita potes agar pertumbuhan meningginya itu berkurang dan nutrisi fokus ke samping. Nah, banyak cara sebenarnya, tetapi terserah masing-masing teman yang ingin melakukan dengan cara apa. Tetapi kalau saya tetap saya lakukan pemutesan seperti yang terakhir ini, ya. Tidak saya lakukan setel ulang. Setel ulang biasanya tanaman kalau terserang penyakit baru saya lakukan setel ulang dari bawah. Tapi kalau tanaman sehat seperti ini, biasanya saya lakukan setel di atas saja. Setelah mencapai cabang ke sekunder atau ke para-para saya potes. Nah, tapi jika teman-teman tetap ingin mempertahankan juga tidak apa-apa. Ini selera masing-masing, kepuasan diri masing-masing. Nantinya lama-lama juga cabang primer akan membesar jika tanaman kondisi daunnya subur ya. Kalau daunnya subur, cabang tersier lebat, secara otomatis cabang primer akan pelan-pelan membesar. Kapan kita membuang daun-daun di cabang primer? Membuang daun di cabang primer itu ketika cabang sekunder sudah terbentuk, cabang tersier sudah jadi,
dan kita rimbunkan, maka kita boleh membuang cabang-cabang yang tumbuh di cabang primer. Lalu bagaimana perawatan dalam pemupukan ya? Perawatan dalam pemupukan kalau tujuannya kita membuat tanaman tersebut itu cabangnya besar, perakaran bagus, berarti kita mencari pupuk yang tinggi unsur fosfatnya. Ya. Pupuk yang tinggi unsur fosfat kalau kita ingin melakukan secara organik dan fermentasi, yaitu mencari di batang pisang itu bagus sekali, dari mulai akar-akarnya, bonggolnya itu kita fermentasi, itu juga bagus. Tapi jika kita masih saja tidak puas, pengennya lebih cepat lagi, ya kita gunakan doping dengan pupuk kimia. Tidak apa-apa, saya tuh kalau menanam tidak langsung harus organik full, tidak. Karena akan saya berikan pada tanaman sesuai kebutuhan tanaman. Kalau kita terlalu fanatik ya, terlalu fanatik, nanti tanaman kita nggak jadi-jadi. Hasilnya malah nggak karu-karuan. Alangkah baiknya kita berikan sesuai dosis yang diinginkan tanaman tersebut. Maka dari itu, kenapa saya lakukan menggunakan topping-topping seperti ini? Ini untuk memperbaiki media tanam dengan sistem, yaitu tadi, ini juga termasuk sistem organik juga. Tetapi kalau kita mengandalkan seperti ini prosesnya kan lama. Padahal tanaman kalau kita ingin doping cepat ya, doping cepat secara otomatis kan harus kita berikan dengan cepat. Maka dari itu saya gunakan pupuk yang tinggi unsur fosfat. Bisa kita gunakan yaitu TSP, dan bisa kita gunakan yaitu MKP. Terserah teman-teman, tergantung isi kantong masing-masing ya. Nah, kenapa saya sering menggunakan cara organik dengan memberikan yaitu berbagai macam daun-daunan, batang-batang, ranting-ranting? Karena yaitu tadi, nanti kalau tanaman sudah dewasa, media tanam sudah terbentuk bagus, kita akan meninggalkan pupuk kimia tersebut. Tapi karena ini masih kecil ya, kita memerlukan doping-doping yang akan cepat, karena biasanya penghobi atau kita menanam tuh pengennya kan cepat ya, cepat tumbuh dan cepat berbuah. Nah, dengan perlakuan kimia memang akan terjadi percepatan pertumbuhan serta cepatnya tanaman berbuah. Nah, maka dari itu saya tidak anti yaitu pupuk kimia, tetap saya gunakan untuk menjaga kestabilan dan kebutuhan tanaman anggur kita. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi gambaran serta memberi pengalaman untuk teman-teman terutama pemula ya, menanam tanaman anggur yang di rumah maupun yang di skala kebun. Semoga video ini bisa memberi kepuasan serta bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan hal tersebut. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat, dan jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan kilafnya dalam bertutur kata. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.